dulu tuh polosan, literally nggak pakai apa-apa, padahal itu lagi ibadah loh. Nah, si anak laki-lakinya bisa mewarisi atau nikahin bekas istri bapaknya sendiri. Dia bisa tuh bilang, istri-istri ayah sekarang adalah hak saya. Here we go. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Sarah Ladio, pencerita yang dapat menemani kamu dimanapun kalian berada. Sebelumnya terima kasih banyak buat akun Asisuru7383 karena udah request tradisi gelap Quraisy. Setelah aku riset-riset, ternyata emang sedark itu Le. Setelah aku riset topik ini, aku jadi sadar ada hal lain yang bisa bikin aku dan kita bersyukur, terutama torang-torang para perempuan, karena gak hidup di zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam datang. Kalau nggak lahir sebagai perempuan Quraisy, bisa dibayangin gak gimana rasanya hidup di dunia yang saking gelap, yang orang ibadah keliling Ka'bah aja harus telanjang, gak pakai baju Le, bener-bener full, literally gak pakai baju. Atau dunia dimana kalau bapakmu meninggal, kamu bisa mewarisi ibumu sendiri, kayak mewarisi sepetak tanah. Udah gila gak sih? Dulu itu Le, kepintaran orang-orang Quraisy yang jago dagang dan sastra itu gak ada gunanya karena hati mereka gelap. Mereka terjebak dalam ego, gengsi kesukuan, sampai tega ngerendahin martabat manusia lewat aturan-aturan yang gak masuk akal. Dan ini bukan fiksi ya Le, bukan cerita karangan. Ini real kehidupan di masa itu, kenyataan sehari-hari di masa jahiliyah. Apa aja tradisi menyesatkan yang mereka lakukan? Let's jump into the story. Nah, inti pertama kita harus paham dulu ya Le, kenapa suku Quraisy pada masa itu dijuluki jahiliyah. Banyak yang ngira istilah jahiliyah buat suku Quraisy dulu itu karena mereka bodoh atau nggak sekolah. Padahal ya Le, aslinya nggak gitu. Mereka itu pinter-pinter loh, jago dagang sampai ke luar negeri, sastra dan puisinya juga pro player. Tapi masalahnya mereka tuh dibilang bodoh ya karena perilaku sama moralnya Le. Bayangin aja ya, mereka nyembah patung buatan sendiri, perang antar suku cuma gara-gara urusan sepele, sampai tega gitu ngelakuin hal-hal yang di luar nalar manusia. Jadi jahiliyah itu lebih ke arah kegelapan hati. Mereka punya ilmu tapi nggak dipakai buat kebenaran, malah buat sombong-sombongan sama nurutin hawa nafsu doang. Mereka nggak tahu arah hidup yang benar itu kayak gimana. Mirip orang yang jalan di tengah hutan tapi nggak bawa senter padahal kakinya kuat buat lari. Nah, itulah kenapa istilah itu nempel banget, karena sebelum Islam datang membawa cahaya, mereka tuh bener-bener tersesat dalam perilaku yang kacau banget. Oke, yang pertama tentang kaum Homs. Al-Homs itu sebenarnya semacam aliansi religius atau bisa dibilang geng agama gitu di kalangan suku Arab pas zaman jahiliyah alias sebelum Islam datang. Secara bahasa, Homs itu artinya keras, kokoh, atau gigi. Kenapa dipanggil gitu? Ya karena mereka itu emang keras dan kaku banget kalau soal aturan agama Le. Mereka bangga sama kesucian tanah haram Mekah. Dan jangan salah sangka, mereka ini bukan cuma satu suku doang. Al-Homs ini gabungan dari beberapa suku yang ngerasa diri mereka tuh lebih suci dan lebih eksklusif dalam ngejalanin tradisi di sekitar Ka'bah. Suku utamanya jelas Quraisy. Soalnya kan mereka yang jadi pelayan Ka'bah dan penduduk asli Mekah. Terus ada juga suku-suku lain yang masih punya hubungan saudara atau aliansi sama Quraisy kayak Kinana, Bani Amir bin Syasha'ah, sama sebagian Khuza'ah. Tradisi Homs ini mulainya sekitar tahun Gajah atau tahun 560 Masehi Le. Kenapa bisa muncul? Jadi orang-orang kabilah Quraisy ini punya anggapan kalau mereka itu klan keturunan langsung Nabi Ibrahim. Nah, karena ngerasa klan mereka yang paling luhur, mereka jadi ngerasa punya hak buat bikin aturan. Bahkan ya Le, mereka sampai ngerasa kalau orang-orang di luar Arab itu harus tunduk dan nurutin semua peraturan yang digagas sama orang Quraisy. Pokoknya mereka ngerasa punya kedudukan yang lebih tinggi lah daripada yang lain. Beberapa tradisi yang dilakukan kaum Homs diantaranya satu, wukuf yang berbeda. Jadi gini Le, kaum Quraisy waktu itu punya pandangan sendiri soal wukuf. Mereka nggak mau wukuf di Arafah, padahal mereka tahu betul kalau wukuf di Arafah itu bagian dari rukun haji. Yang namanya rukun Le, kalau nggak dilakukan ya batal, nggak sah hajinya. Alasannya sederhana, menurut versi mereka Le, bagi Quraisy Arafah itu nggak termasuk wilayah suci, bukan tanah haramain. Kayak Mekah dan Madinah kan termasuk tanah suci. Nah, di luar wilayah suci ini dianggap sama kaum Homs Quraisy bukan tanah suci. Jadi mereka ngerasa kami ini penduduk tanah haram, masa harus ibadah di tanah lain? Makanya mereka ogah. Akhirnya mereka bikin aturan kalau cuma orang-orang yang bukan kaum
kaum Homs aja yang harus wukuf dan berangkat dari sana, dari Arafah. Sementara orang-orang mereka sendiri cuma mau wukuf di Muzdalifah. Mereka sampai bilang dengan bangga, kami adalah Homs dan Homs itu penduduk tanah haram. Intinya mereka menganggap tanah haram itu lebih mulia dan mereka nggak mau menyamakan atau mengagungkan tanah lain seperti mereka mengagungkan tanah haram. Itu satu contoh jelas gimana ego kesukuan dan tradisi jahiliyah masih kuat banget waktu itu Le. Padahal aturannya udah tahu tapi tetap dipilih yang sesuai gengsi mereka sendiri. Nah, poin kedua yaitu tawaf tanpa pakaian. Nah Le, di masa jahiliyah dulu kaum musyrikin mau laki-laki mau perempuan kalau tahu ngelilingin Ka'bah itu bener-bener tanpa pakaian, bukan ihram yang kayak sekarang Le. Dulu tuh polosan, literally nggak pakai apa-apa padahal itu lagi ibadah loh. Alasannya pertama soal pakaian yang dianggap dosa. Mereka nganggap baju yang dipakai sehari-hari itu udah dipakai buat maksiat. Jadi menurut mereka nggak pantas menghadap Tuhan pakai pakaian yang kotor secara spiritual. Kedua, ada alasan kesucian. Mereka pengen menghadap Tuhan dalam keadaan fitrah, seolah-olah seperti waktu pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Kalau soal sistemnya, tradisi Homs itu punya aturan ketat, yaitu penduduk di luar tanah suci dilarang tawaf pakai pakaian selain yang berasal dari tanah suci. Jadi kayak bodo amat gitu, kayaknya dapat dari keluarga, kayak dari sumbangan, kayak pokoknya harus berasal dari wilayah dekat Mekah, sekitar Mekah. Kalau nggak dapat pakaian dari penduduk tanah suci, ya udah berarti nggak pakai baju gitu, tawaf telanji. Tapi ada pengecualian sih Le. Kalau ada orang-orang Quraisy yang dermawan nih dan mau meminjamkan pakaian itu boleh dipakai, tapi setelah tawaf selesai pakaiannya wajib dibuang, nggak boleh dipakai lagi. Dan sejak aturan itu berjalan, penduduk dari luar tanah suci ya mau nggak mau harus patuh. Para jamaah haji pun tawaf dalam keadaan telanji. Pakaian mereka dilempar, dibiarkan di tanah, diinjak-injak sampai rusak. Biasanya Le, laki-laki tawaf telanjang di siang hari, sementara perempuan di malam hari. Kadang dengan menutupi bagian vitalnya dengan tangan atau kain kecil sambil melantunkan syair. Dalam hadis Sahih Muslim, Ibnu Abbas menceritakan dulu para perempuan tawaf dalam keadaan telanjang. Terus ada yang berkata, siapa yang mau meminjamkan kain untuk tawaf? Lalu ia menutup kemaluannya sambil berkata, hari ini sebagian atau seluruh tubuhku tampak, bagian yang terlihat aku takkan menghalalkannya. Namun setelah Islam datang, tradisi ini lama-lama dimonopoli Quraisy, bahkan berubah jadi bentuk kekuasaan yang tirani. Kedatangan Nabi Muhammad jelas mengganggu zona nyaman itu. Islam datang lalu Allah menurunkan perintah yang tegas, ambillah perhiasanmu, pakailah pakaianmu ketika hendak memasuki setiap masjid. Sejak saat itu tradisi tawaf telanjang diputus dan aurat diperintahkan untuk ditutup. Selanjutnya poin ketiga, tradisi jahiliyah Quraisy juga mengatur soal makanan. Selama ihram mereka gak boleh bikin mentega dan masak pakai minyak. Mereka juga gak boleh berteduh di rumah dari dedaunan, hanya boleh di rumah dari kulit. Sementara itu penduduk di luar tanah suci itu dilarang makan makanan yang mereka bawa dari daerah asalnya sendiri saat berhaji. Intinya semua aturan ini dibuat untuk membedakan antara kaum Homs dan orang-orang luar. Di masa jahiliyah Quraisy, perempuan gak dipandang sebagai kehormatan, tapi justru dianggap beban dan aib. Mereka waktu itu kan sangat mengagungkan perang dan kekuatan fisik ya. Nah, karena perempuan gak ikut perang dan gak menghasilkan rampasan, mereka dianggap gak bernilai secara ekonomi. Makanya kelahiran anak perempuan sering dianggap aib keluarga. Bahkan ada praktek yang namanya wa'dul banat, di mana bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena orang tuanya takut miskin. Aduh. Dan momen ini diabadikan dalam Al-Quran yang menggambarkan wajah para ayah di masa itu yang menghitam saat mendengar kabar kelahiran anak perempuan. Secara sosial perempuan itu termasuk manusia dengan kelas yang sangat amat rendah. Mereka nggak punya hak hukum sendiri, lebih dianggap barang milik, perempuan nggak dapat warisan. Karena logikanya yang berhak soal harta cuma yang bisa angkat pedang. Bahkan kalau suami meninggal, istrinya, jandanya bisa diwariskan ke anak tiri atau kerabat laki-laki. Bener-bener kayak dianggap bukan manusia Kalau di zaman sekarang tuh ibaratnya kayak properti. Misal orang tua punya tanah 100 hektar, pas meninggal kan diwarisin ke anak-anaknya. Tapi dalam konteks masa jahiliyah, yang diwarisin manusia perempuan dianggap properti. Gila sih.
Fakta ini sangat kontras dengan kehidupan laki-laki yang bebas menikah tanpa batas. Dan sayangnya tanpa perlindungan buat pihak perempuan. Harga diri perempuan juga tergantung nasab, Le. Kalau dari keluarga terpandang ya masih dihormati kayak Khadijah binti Khuwailid. Tapi itu pengecualian, bukan aturan umum. Di sisi lain ada praktek-praktek yang merendahkan seperti istibda atau prostitusi terbuka dengan tanda bendera di rumah. Jadi kalau misal di depan rumah dipasang bendera, Le, itu fungsinya kayak pengumuman. Biasanya ini untuk budak perempuan. Jadi orang-orang pada keluar masuk terus bayarnya ke si pemilik budak. Lebih parah lagi, Le, budak perempuan sama sekali gak punya hak atas tubuhnya sendiri. Mereka dipaksa tampil terbuka di ruang publik, bahkan sering dipaksa melayani laki-laki lain demi uang. Al-Quran sampai menegur praktek ini dalam Quran surah An-Nur ayat 33. Soal anak juga kejam, Le. Perempuan gak punya hak asuh. Kalau cerai atau suaminya meninggal, mereka bisa diusir tanpa anak dan tanpa harta. Dan ironisnya, Le, buat laki-laki Quraisy kelas atas, punya banyak perempuan malah dianggap prestasi. Gak ada sanksi sosial buat laki-laki, sementara perempuan harus ditekan oleh adat yang timpang. Sebenarnya di masa jahiliyah, kebanyakan orang Arab sebelum Islam itu nikahnya normal. Namanya nikah syadak atau nikah biasa. Laki-laki melamar, ada wali, ada mahar, ada ijab kabul. Pokoknya resmi. Quraisy dan hampir semua kabilah Arab pakai adat nikahan ini karena mereka sangat menjaga nasab. Bahkan di masa itu, kalau nikah tanpa mahar itu nggak diakui, dianggap zina dan aib. Karena bagi mereka mahar itu tanda kehormatan perempuan. Artinya dia wanita merdeka, terhormat, dan punya hak. Tapi nggak semuanya bersih, Le. Selain nikah normal tadi, banyak juga praktek-praktek lain. Ulama sejarah membagi menjadi dua. Yang pertama yang masih dianggap nikah menurut adat mereka. Yang kedua yang jelas-jelas masuk zina dan prostitusi. Nah, sekarang aku mau bahas macam-macam pernikahan yang aslinya merusak tapi malah dianggap sah sama adat. Satu, nikah al-makt. Ini yang tadi udah aku mention tuh, yang istri sebagai warisan. Nah, itu disebutnya nikah al-makt, yaitu kalau ada seorang ayah bapak meninggal, terus bapaknya misal punya 10 istri. Nah, si anak laki-lakinya bisa mewarisi atau nikahin bekas istri bapaknya sendiri. Dia bisa tuh bilang, istri-istri ayah sekarang adalah hak saya. Dan itu legal secara adat. Dia bisa langsung nikahin ibu tirinya tanpa mahar, atau nikahin ke orang lain terus ambil maharnya, atau dibiarkan hidup terlunta-lunta. Di sini perempuan diposisikan kayak warisan, Le. Dan sebenarnya orang-orang Arab banyak yang gak suka sama praktek ini, makanya disebut makt, yang artinya dibenci. Pelakunya disebut ad-daizan dan anaknya disebut al-makid. Terus yang kedua, nikah al-badal. Dari namanya aja, al-badal itu artinya tukar pasangan. Contohnya gini, Le. Misal ada dua orang laki-laki, terus mereka sepakat, aku kasih istriku ke kamu dan kamu kasih istrimu ke aku. Gak ada mahar, gak ada lamaran, dan gak nanya si perempuan itu mau atau enggak. Biasanya yang ditukar itu bukan perempuan merdeka, tapi budak perempuan yang statusnya istri, tapi secara hukum adat perempuan ini kan milik tuannya. Jadi perempuan diperlakukan kayak barang tukeran, bukan manusia, karena ya tadi balik lagi asalnya cuma budak. Yang ketiga, nikah syigar. Contoh, misal ada dua orang laki-laki sepakat, aku nikahin kamu sama anak perempuanku asal kamu nikahin aku sama anak perempuanmu. Dan nikahin nggak nama sampai anak perempuan asal nggak nikahin saya sama ngapain anak perempuan. Wih, jadi keluar bahasa Sulawesi-nya. Gak ada mahar, Le, karena perempuan cuma ditukar. Jadi perempuan waktu itu bukan yang dinikahi, tapi yang dibarter. Allahu Akbar. Yang keempat, nikah zainah, yaitu kalau ada perempuan yang kena tawan pas perang, si penawan ini boleh langsung nikahin perempuan itu tanpa lamaran dan tanpa mahar. Namanya juga tawanan, Le, mereka nggak punya hak untuk nolak. Yang kelima, nikah al-mut'ah, yaitu nikah kontrak waktu. Ada batasnya, habis waktu selesai. Misal ada laki-laki ngomong gini, aku nikahin kamu selama 1 bulan. Jadi selama waktu itu mereka hidup sebagai pasangan. Begitu waktunya habis, selesai, Le, langsung pisah, nggak perlu cerai, udah kelar gitu kontrak. Nah, itu 5 pernikahan yang merusak tapi sah secara adat jahiliyah. Terus selanjutnya adalah praktek zina dan prostitusi dalam adat yang bukan termasuk pernikahan. Pertama,
al-istibda. Contohnya gini, kalau ada seorang suami yang ngerasa dirinya biasa aja, terus dia lihat ada laki-laki yang dianggap gagah, berani, atau bangsawan, nanti istrinya tuh bakal disuruh tidur dengan laki-laki itu sampai hamil. Dan selama itu si suami nggak bakal menyentuh istrinya sama sekali. Begitu hamil selesai, anaknya dianggap hasil bibit unggul. Jadi perempuan di masa itu diperlakukan kayak alat pembiakan, bukan manusia. Ya ampun. Kedua, arat. Contoh nih, satu perempuan didatangi beberapa laki-laki, misalnya 10 orang. Mereka semua berhubungan dengan perempuan itu. Kalau perempuan itu hamil dan melahirkan, semua laki-laki tadi dipanggil lagi. Terus si perempuan nunjuk seseorang, kamu ayahnya. Dan laki-laki itu nggak boleh nolak. Kelihatannya perempuannya kayak memilih ya. Tapi sebenarnya ini pelecehan rame-rame yang dilegalkan secara adat. Please, miris banget. Yang ketiga, syabu rayat, yang tadi udah aku jelasin tuh, yang di depan rumahnya dipasang bendera. Nah itu tandanya siapa saja boleh masuk, laki-laki keluar masuk sesuka hati. Kalau perempuannya hamil, dipanggil orang-orang yang pernah datang, terus ditebak siapa yang paling mirip bayinya, berarti dialah bapaknya. Ini merupakan prostitusi terbuka. Perempuan diperlakukan kayak barang dagangan dan pelakunya suaminya sendiri. Astagfirullah. Yang keempat, al-mudamadah. Contohnya misal pas lagi musim paceklik, makan susah, terus akhirnya muncul fenomena ada perempuan udah bersuami tapi kebutuhannya nggak terpenuhi. Akhirnya dia punya 1 atau 2 laki-laki lain cuma buat dapat makanan. Datang ke A dikasih makanan, datang ke suami B, datang ke simpanan B dikasih bantuan. Tapi terlepas dari semua tradisi menyimpang yang tadi udah aku jelasin, hal ini tetap dianggap pengkhianatan sama orang Arab di masa itu, pada waktu itu. Terus yang kelima, al-hadan. Ini mirip kayak living together di zaman sekarang, Hubungannya rahasia dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ikatan resmi. Orang Arab zaman dulu sih oke-oke aja asal nggak ketahuan. Soalnya kalau sampai ketahuan ya bakal dianggap aib. Buat orang Arab jahiliyah, hewan mati itu nggak langsung dibuang. Kalau masih ada dagingnya ya dimakan. Mereka mikirnya, ngapain dibuang, ini masih bisa jadi makanan. Bahkan dulu mereka menyindir kaum muslimin, kalian makan yang kalian sembelih, tapi nggak mau makan yang Allah sembelih. Maksudnya yang mati secara alami. Jadi yang mereka makan itu ya bangkai, bisa hewan jatuh dari jurang, ditanduk, mati sakit, atau mati tua. Pokoknya mati sendiri asal masih ada dagingnya ya dimakan. Kenapa praktek ini biasa banget? Pertama, padang pasir itu keras, makanan susah, protein langka. Jadi darah dan bangkai dianggap sayang kalau dibuang. Kedua, ada kepercayaan mistis. Sebagian orang percaya minum darah hewan tertentu bisa bikin berani atau bisa nyembuhin penyakit. Dan satu hal penting, di masa itu belum ada aturan jelas, belum ada batas tegas mana makanan yang bersih dan mana yang kotor. Jadi mereka makan berdasarkan kebiasaan, bukan aturan. Gimana, bener-bener gila ya kalau kita dengerin satu-satu tradisinya. Kadang aku mikir sendiri pas nyiapin materi ini, kok bisa ya kepikiran bikin aturan buat hal-hal yang justru ngerendahin martabat sesama manusia. Dari urusan wukuf yang cuma modal gengsi, tawaf yang nggak pakai baju, sampai perempuan yang dianggap kayak barang warisan. Itu semua benar-benar definisi kegelapan hati yang sesungguhnya, Cerita-cerita tadi itu bukan cuma buat kita dengerin terus bilang, ngeri ya. Tapi buat pengingat, apapun kita, setinggi apapun jabatan atau nasab kita, kalau hati kita gak dapet cahaya, ya jadinya kayak gitu. Kita bakal jalan serampangan, ngerasa paling benar tapi sebenarnya lagi tersesat. Semoga kita semuanya selalu diberikan jalan yang lurus ya, amin. Oke, makasih banyak udah dengerin cerita aku sampai habis. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat atau bikin kalian dapat perspektif baru, jangan lupa klik like dan subscribe. Biar kita bisa terus diskusi dan belajar bareng soal sejarah-sejarah unik lainnya yang mungkin jarang dibahas orang. Oke deh, itu aja. Bye-bye.